Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togar Mulatua Panjaitan dari Teknik Industri Angkatan 2023. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan yang diberikan dari tutorial Statistika 2. Saya berasal dari kelompok 9, shift kedua. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial untuk modul keempat. Oke, kita langsung saja ke soalnya terlebih dahulu. Oke, tugas mingguan shift 2. Satu, PT Global Plastik adalah perusahaan yang memproduksi botol plastik untuk industri minuman. Perusahaan memiliki 5 tim inspeksi kualitas yang bertugas mengecek cacat produk sebelum dikirim ke pelanggan. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu inspeksi antar tim. Untuk itu dilakukan pengamatan terhadap waktu inspeksi dalam detik yang dibutuhkan masing-masing tim untuk memeriksa satu unit produk selama 5 hari berturut-turut. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan analisis ANOVA satu arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam waktu inspeksi kualitas antar tim. Yang kedua, PT Avo Manufacturing merupakan sebuah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif ingin menguji pengaruh jenis material dalam suhu pemanasan. Terdapat kekuatan tarik komponen otomotif dalam megapascal atau MPa. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi material dan suhu optimal guna meningkatkan daya tahan komponen terhadap beban tarik. Dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antara variabel. Oke, jadi soalnya seperti ini, di mana pertama-tama di sini data-data ini kita akan pindahkan ke Excel supaya nantinya ketika menggunakan RStudio, kita tinggal membaca si Excel yang sudah kita buat tadi yang berisikan data-data ini. Pertama-tama kita akan membuat dulu, di mana kita membuatnya turun ke bawah. Jadi eh, kan ada 1, 2, 3, 4, 5 data nih. Jadi pertama kita isi satu dulu, satu, habis itu dua, tiga, dan seterusnya. Baru di sheet keduanya ada yang soal untuk nomor dua. Sama juga, pertama-tama ada aluminium alloy dulu, terus stainless steel, terus titanium alloy. Gitu. Jika sudah, kita akan langsung ke Art Studio-nya. Di Art Studio ini, sebelumnya sudah saya coba terlebih dahulu, jadi di sini saya hanya tinggal menginterpretasikan saja. Pertama-tama, kita akan menginstal package terlebih dahulu dengan menginstal package RISXL, CAR, Agricolae, dan GGPuber. Habis itu, kita melibrary-nya eh, package-package yang sudah kita install tadi. Oke, untuk soal nomor satu. Pertama-tama sini kita akan menginput data Excel terlebih dahulu dengan read underscore XLX XLSX sini. Di mana namanya eh, Excel tadi itu kita harus samakan dengan Excel yang sudah kita buat. Oh iya, di RStudio ini kita harus membuat RStudio dengan si Excel ini menjadi satu folder yang sama supaya terbaca. Makanya di sini udah langsung terbaca nih, ada tubing modul 4 statistika. Habis itu kita akan mendefinisikan faktor dan variabel dependen dengan S titik vektor itu untuk mendefinisikan faktor dan S titik numerik itu untuk mendefinisikan variabel dependennya. Di sini kita run. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian liveness test untuk homogen data. Di mana kan tadi diberitahu tingkat signifikasinya kan 5% ya. 5% kan berarti 0,05 ya. Jadi di sini kita jika nilai P itu lebih dari 0,05 maka asumsi homogen ragam data terpenuhi. Di sini kita akan menggunakan sintaks Levene test. Ini kita run. Nah, hasil yang didapatkan untuk Levene test ini sebesar 0,09455 yang berarti kan ini lebih besar dari 0,05. Maka homogen ragam datanya itu terpenuhi. Karena sudah terpenuhi maka kita bisa lanjut ke pengujian normalisasi data. Di sini pengujian normalisasi data ini menggunakan uji Shapiro.
Sama juga seperti level tes tadi, jika nilai P-nya itu lebih dari 0,05, maka asumsi kenormalannya itu terpenuhi. Di sini kita run. Hasil yang didapatkan ialah 0,5951. Yang berarti eh, asumsi kenormalannya terpenuhi. Jadi untuk homogen ragam datanya terpenuhi dan asumsi kenormalan datanya terpenuhi, yang berarti data ini valid, teman-teman. Setelah kita mengecek kedua hal tersebut, maka kita baru bisa menyusun model ANOVA dengan sintaks LM. Waktu inspeksi, tim data soal satu, dan ANOVA dalam kurung model. Di sini kita run. Nah, hasil yang kita dapatkan di sini ialah sebesar 0,2817, yang berarti kan lebih besar dari 0,5. Berarti di sini kan kita harus diminta menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu inspeksi kualitas antar tim. Karena tingkat tingkat signifikasinya 5% atau 0,05, sedangkan yang kita dapatkan adalah 0,2817, yang berarti di sini H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Yang berarti apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu inspeksi kualitas tim? Itu tidak ada. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan dalam waktu inspeksi antar tim atau samalah gitu. Jadi seperti itu untuk soal nomor satu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk soal nomor dua. Sama seperti pada soal nomor satu tadi, kita akan menginput data Excel terlebih dahulu. Tetapi yang membedakan di sini adalah di sheet 2-nya, itu teman-teman. Habis itu kita akan mendefinisikan faktor dan variabel dependent, di mana faktor itu menjadi jenis dan suhu, dan variabel dependent itu si kekuatan tarik di sini. Habis itu kita run ya. Lalu ada pengujian level netes untuk kehomogenan ragam data, di mana jika nilai P lebih besar dari 0,5, maka asumsi kehomogenan ragam data terpenuhi. Jadi kita menggunakan sintaks level netes. Hasil yang didapatkan ialah 0,9219. Yang berarti untuk soal nomor 2 ini dia asumsi kehomogenan ragam datanya itu terpenuhi. Yang berarti kita masih bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita akan melakukan pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Kita menggunakan sintaks Shapiro dot test. Sini kekuatan tariknya. Nah, hasil yang didapatkan ialah sebesar 0,1483. Yang berarti untuk di soal nomor 2 ini, yaitu asumsi kenormalannya itu terpenuhi, yaitu berdistribusi normal lah berarti, karena dia akan lebih dari 0,05. Baru deh kita akan melakukan penyusunan model ANOVA. Nah, kita akan lihat satu-satu di mana jenis kita dapatkan sebesar 0, sekian 2,2, yang berarti dia ini lebih kecil dari 0,5. Karena dia lebih kecil dari 0,5, maka efek utama di jenis material, yaitu jenisnya itu tuh memiliki efek signifikan terhadap kekuatan, karena kan kita ininya kan lebih kecil dari 0,05, berarti dia tuh menolak H0-nya. Kita lanjut untuk di suhunya. Suhu yang kita dapatkan ialah sebesar 0, sekian 2,1, yang berarti itu lebih kecil dari 0,05 juga. Karena dia lebih kecil dari 0,5, maka dia akan menolak H0. Yang berarti dia tuh si suhu ini nih memiliki efek signifikan terhadap kekuatan. Yang berarti jenis dan suhu di sini, karena keduanya itu lebih kecil dari 0,5, berarti baik dari jenis dan suhu itu tuh menolak H0, dan keduanya memiliki efek signifikan terhadap kekuatan. Oke, jadi kita sudah mengetahui efek utama. Lalu di sini untuk interaksi antar tabel ya. Eh, di sini kita bisa lihat kita mendapatkan nih jenis dan suhu.
di mana kita mendapatkan nilai sebesar 0,9233. Yang berarti ini kan lebih besar dari 0,05 atau tingkat signifikansi 5%. Karena dia memiliki eh, nilai yang lebih besar dari 0,05, maka dengan itu kesimpulan itu tidak ada interaksi signifikan antara jenis material dan suhu terhadap kekuatan. Karena eh, nilainya itu lebih besar dari 0,5. Yang berarti di sini pengaruh suhu terhadap kekuatan itu tuh nggak bergantung pada jenis material yang digunakan. Jadi seperti itu untuk tutorial yang saya kerjakan. Oke, saya Togar Mulatua Panjaitan pamit undur diri. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.